EPS merupakan singkatan dari Employment Permit System, yang artinya Sistem Perizinan Ketenagakerjaan. Sistem ini merupakan program dari pemerintah Korea Selatan yang dijalankan oleh HRD Korea di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan. EPS diterapkan untuk proses penempatan tenaga kerja asing ke Korea Selatan dari berbagai negara yang memiliki kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan, yang salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menyetujui MOU atau Nota Kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan tentang pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. Sedangkan secara teknis pelaksanaannya dijalankan oleh HRD Korea dan BP2MI. Sedangkan topik merupakan singkatan dari Test of Proficiency in Korean, yang berarti adalah tes kecakapan berbahasa Korea. Jika digabungkan, EPS topik artinya adalah tes kemampuan berbahasa Korea untuk perizinan ketenagakerjaan yang ditujukan bagi mereka yang ingin bekerja di Korea Selatan secara resmi dan legal. Lalu bagaimana metode pelaksanaannya dan hal-hal apa saja yang harus teman-teman CPMI persiapkan? Yuk kita bahas selengkapnya di video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Korea. Bersama saya Dorwang. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk teman-teman CPMI ketahui. Karena kalau teman-teman gagal dalam fase ini, sudah bisa dipastikan teman-teman CPMI Korea harus menunggu setahun lagi. Atau bahkan lebih lama untuk mengikuti ujian EPS topik ini lagi. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip karena banyak poin-poin penting yang wajib teman-teman CPMI ketahui di tiap detik dari video ini. Karena yang diujikan dalam ujian EPS topik adalah bahasa Korea, jadi teman-teman CPMI Korea diharuskan belajar bahasa Korea terlebih dahulu untuk menghadapi ujian EPS topik ini. Dalam hal ini, HRD Korea dan BP2MI tidak menyediakan tempat kursus pelatihan bahasa Korea. HRD Korea dan BP2MI memberikan keleluasaan kepada calon TKI Korea untuk belajar bahasa Korea di mana saja. Karena materi bahasa Korea berupa buku textbook yang akan diujikan nanti sudah disediakan oleh HRD Korea dan bisa diunduh baik di website HRD Korea, juga tersedia di website BP2MI dan BNP2TKI. Nanti link unduh materi textbooknya juga saya cantumkan di deskripsi. Dan teman-teman CPMI Korea juga bisa belajar bahasa Korea di lembaga pendidikan kursus bahasa Korea yang ada di daerah yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Dan tentu saja ini tidak wajib. Karena selain bisa belajar di lembaga pendidikan kursus pelatihan bahasa Korea, teman-teman juga bisa belajar bahasa Korea secara mandiri atau otodidak melalui buku-buku bahasa Korea yang ada. Dan teman-teman CPMI juga tentunya bisa belajar bahasa Korea melalui internet atau penggabungan dari ketiganya. Biaya pendaftaran ujian EPS topik yang ditentukan oleh HRD Korea adalah sebesar 24 US dollar atau sekitar Rp340.000 atau disesuaikan dengan kurs nilai tukar rupiah pada saat waktu pendaftaran ujian EPS topik diumumkan pemerintah melalui website resminya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu cara membayar biaya ujian EPS topik sebesar 24 US dollar ini, bisa klik link videonya yang juga sudah saya cantumkan di deskripsi. Ada dua aspek yang diujikan dalam tes EPS topik, yaitu reading membaca dan listening mendengarkan. Poin-poin yang terdapat pada soal bagian reading adalah perbendaharaan kata dan penggunaannya dalam kalimat, tata bahasa dalam kalimat tertulis dan percakapan, pengetahuan seputar membaca informasi tertulis seperti pada papan petunjuk, tiket atau tanda terima, dan terakhir penguasaan membaca materi dalam bentuk artikel singkat. Untuk bagian soal listening, poin-poin soal yang diujikan adalah perbendaharaan kata dalam bentuk audio dan visual, pemahaman contoh percakapan dalam bahasa Korea, dan penguasaan bahasa dalam menganalisa dan mengambil informasi dari pernyataan pendek maupun panjang. Ujian dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu ujian tahap pertama adalah ujian bahasa Korea atau biasa yang kita sebut dengan EPS topik. Dan ujian tahap keduanya adalah skill test atau tes keterampilan dan juga tes kompetensi. Ujian tahap pertama adalah ujian bahasa Korea. Bentuk ujiannya berupa reading atau membaca dan listening atau mendengarkan. Dan teman-teman peserta ujian EPS topik tidak akan diberikan lembar soal dan jawaban karena peserta ujian akan mengerjakan dan menjawab soal ujian dengan menggunakan komputer. Bentuk soalnya berupa pilihan ganda.
bukan esai ya. Jadi teman-teman tinggal memilih salah satu dari 4 jawaban yang tersedia. Jumlah soal untuk soal reading sebanyak 20 soal dan juga listening sebanyak 20 soal. Totalnya 40 soal. Dan teman-teman akan diberikan waktu untuk mengerjakan soal reading ini selama 25 menit. Lalu dilanjutkan dengan soal listening selama 25 menit juga tanpa jeda waktu. Jadi total waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal EPS Topik adalah 50 menit. Skor minimal kelulusan ujian EPS Topik adalah 47,5 poin dan dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Total nilai keseluruhan jika soal terjawab semua benar adalah 100 poin. Dan hanya teman-teman yang lulus ujian tahap pertama saja yang dapat mengikuti ujian tahap kedua. Ujian tahap kedua adalah skill test dan kompetensi test. Skill test terdiri dari 3 bagian yang diujikan. Tes kekuatan fisik, tes wawancara, dan tes keterampilan kemampuan dasar. Pada ujian tahap kedua, skor tes keterampilan dan tes kompetensi dijumlahkan. Kelulusan akhir berdasarkan penjumlahan pada skor ujian tahap pertama yaitu tes bahasa Korea tadi dan skor tahap kedua yaitu skill test dan kompetensi. Dan nanti akan diambil jumlah skor tertinggi dari penggabungan nilai kedua tes ini untuk menentukan kelulusan teman-teman CPMI. Jadi ini di ranking dari skor tertinggi yang didapat dan juga disesuaikan dengan jumlah kuota pekerja yang diminta oleh pihak HRD Korea. Ujian tahap pertama dan ujian tahap kedua serta pengumuman kelulusannya akan diinformasikan lebih lanjut melalui website bnp2tki.go.id dan juga di bp2mi.go.id. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengecek pengumuman di website ini. Untuk saat ini ujian EPS Topik CBT ini diadakan di 2 tempat yaitu di Jakarta dan di Semarang. Dan besar kemungkinan kedepannya untuk tempat pelaksanaan ujian EPS Topik ini akan ditambah dan untuk alamat tempat ujian di Jakarta dan Semarang nanti saya juga cantumkan di deskripsi. Jumlah pendaftar ujian EPS Topik CBT bisa teman-teman cek di pengumuman dan nanti dalam pengumuman tersebut akan ditampilkan juga siapa-siapa saja yang boleh mengikuti ujian EPS Topik. Bagi teman-teman yang sudah mendaftar ujian EPS Topik dan sudah mendapatkan nomor ujian yang diperoleh pada saat proses verifikasi data, teman-teman diminta untuk memperhatikan kesesuaian nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan masing-masing. Jika terdapat ketidaksesuaian nomor ujian pada daftar terlampir dengan nomor pada kartu ujian peserta, maka yang digunakan atau yang berlaku adalah nomor ujian yang tertera pada pengumuman pelaksanaan ujian EPS Topik. Biasanya pelaksanaan tes EPS Topik ini diadakan dalam 4 sesi per harinya atau disesuaikan dengan jumlah peserta ujian yang ada. Untuk sesi pertama atau sesi pagi, ujian akan dimulai pada jam 10.00 sampai jam 10.50. Dan untuk sesi kedua yaitu sesi siang hari dimulai pada jam 11.30 sampai jam 12.20. Untuk sesi ketiga, ujian akan dimulai pada jam 14.00 sampai dengan jam 14.50. Dan untuk sesi keempatnya, ujian dimulai dari jam 15.30 sampai dengan jam 16.20. Dan perlu teman-teman CPMI Korea perhatikan bahwa sebelum ujian EPS Topik dimulai akan ada sesi orientasi di setiap sesinya. Biasanya sesi orientasi ini diadakan 30 menit sebelum ujian EPS Topik dimulai. Semua peserta harus datang tepat waktu dan apapun alasan keterlambatan teman-teman di fase ini tidak dapat ditoleransi. Seluruh peserta ujian harus hadir di lokasi ujian 1 jam sebelum pelaksanaan orientasi dimulai dan harus sudah berada di dalam ruang orientasi paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan orientasi ujian. Sebelum memasuki ruang ujian, terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan sidik jari atau fingerprint. Teman-teman peserta yang mengikuti ujian EPS Topik CBT ini adalah pendaftar yang datang pada saat proses verifikasi dokumen pendaftaran. Jika ditemukan adanya joki, maka akan diberikan sanksi dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadwal pembagian waktu pelaksanaan ujian ini ditetapkan oleh HRD Korea termasuk penetapan peserta ujian yang berhak mengikuti ujian EPS Topik ini. Kemudian hal penting yang perlu teman-teman CPMI ketahui, pada saat ujian EPS Topik akan dilaksanakan, teman-teman wajib mempersiapkan dan membawa asli dan fotokopi hasil rapid test non-reaktif atau negatif virus corona COVID-19 yang masih berlaku. Masa berlaku 14 hari sejak tanggal pemeriksaan.
Kemudian teman-teman wajib membawa asli bukti potongan formulir pendaftaran atau kartu ujian. Lalu membawa asli KTP atau surat keterangan pengganti KTP atau paspor yang dipergunakan pada saat proses verifikasi dokumen pendaftaran dilakukan. Sebagai catatan, peserta yang tidak membawa hasil rapid test dan tidak membawa bukti potongan formulir pendaftaran atau kartu ujian dan KTP atau paspor tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Pada saat di ruang ujian, peserta hanya diperbolehkan membawa kartu ujian dan KTP atau paspor yang dipergunakan pada waktu proses verifikasi dokumen pendaftaran. Jika teman-teman membawa barang selain yang tadi disebutkan, agar dapat menyimpan dan menitipkannya terlebih dahulu, dan perlu teman-teman perhatikan juga bahwa panitia pelaksanaan ujian IPS Topik dalam hal ini tidak menyediakan tempat untuk penitipan barang para peserta ujian. Peserta ujian wajib menggunakan masker, berpakaian rapi dan sopan, baju berkerah dan untuk warna bebas bersepatu, dan disarankan menggunakan face shield. Bagi CPMI yang tidak menggunakan masker, tidak menggunakan baju yang berkerah, dan tidak bersepatu, tidak akan diizinkan masuk ke ruang ujian. Terkait dengan protokol kesehatan dalam proses pelayanan pada masa adaptasi kebiasaan baru, terlebih dahulu akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh atau screening menggunakan termometer gun sebelum memasuki ruang ujian. Interpretasi dan tindak lanjut hasil dari pengukuran suhu tubuh teman-teman sebelum memasuki ruang ujian sebagai berikut. Bagi teman-teman CPMI dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 37,3 derajat Celcius tidak akan diizinkan masuk, dan teman-teman CPMI akan diminta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan segera. Dan bagi teman-teman CPMI dengan suhu tubuh kurang dari 37,3 derajat Celcius, teman-teman akan diminta mengisi instrumen self assessment yang sudah dipersiapkan panitia pelaksana ujian. Jika teman-teman CPMI masuk dalam kategori risiko besar, maka teman-teman tidak akan diizinkan masuk, dan teman-teman akan juga diminta untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kemudian jika teman-teman hanya masuk dalam kategori risiko kecil sedang, maka teman-teman akan diizinkan masuk dan diizinkan mengikuti ujian. Dan untuk teknis mengerjakan dan menjawab soal ujian nanti akan dijelaskan pada saat teman-teman mengikuti orientasi. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti ujian sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Apabila ada peserta ujian yang terlambat, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian pada sesi berikutnya. Selama ujian berlangsung, teman-teman dilarang keluar ruangan ujian dengan alasan apapun sebelum waktu ujian selesai. Dan apabila ada peserta yang keluar ruangan sebelum waktu ujian selesai, maka peserta dianggap gagal atau akan dianggap telah melakukan kecurangan. Setiap peserta ujian dilarang menggunakan alat komunikasi seperti handphone dan sejenisnya pada saat ujian berlangsung, dan apabila ditemukan peserta yang menggunakan alat komunikasi, maka teman-teman juga akan dianggap telah melakukan kecurangan, dan keikutsertaan teman-teman dalam ujian IPS Topik akan dibatalkan pihak panitia pelaksanaan ujian. Peserta yang ditemukan melakukan kecurangan pada saat ujian akan dikenakan sanksi oleh HRD Korea. Tidak boleh mengikuti ujian IPS Topik selama 3 tahun ke depan. Semoga video ini dapat menjadi gambaran dan bahan acuan untuk teman-teman yang nanti akan melaksanakan ujian IPS Topik yang nanti diadakan pemerintah. Silahkan subscribe bagi yang belum, dan silahkan tekan like-nya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan boleh kok teman-teman share agar semakin banyak teman-teman CPMI yang memperoleh manfaat dari video-video di channel ini. Dan bagi teman-teman CPMI yang ingin tahu proses sebelum proses ujian IPS Topik ini dilakukan, yaitu proses verifikasi data dan pengambilan kartu ujian, bisa tonton videonya di sini. Tetap semangat, selalu optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.